ada semuanya di sini. Beliau sangat luar biasa. Kenapa? Karena pengalamannya sudah banyak ya. Pengalaman apa nanti akan di-sharingkan pengalamannya. Dan tanpa berlama-lama lagi saya memanggil mentor kita dan tolong beri aplaus secara virtual ya. Kita panggil sama-sama Pak Irwan Sumoharjo. Halo, di mana Pak Irwan? Selamat Pagi, pagi, pagi. pagi. Wah. Apa kabar semuanya? Ya, ya akhirnya kita bisa satu layar ya. Betul Pak Irwan ya. Kita bukan hanya manusia-manusia kuat, kita manusia-manusia muat. Layarnya muat ya. Muat. Oke. Apa kabar Pak Daniel? Wah, luar biasa Pak Irwan. Ya. Nah, saya mau tanya dulu bagaimana kabarnya di Banyuwangi Pak Irwan? Ya, pada kali ini akhirnya kesampaian untuk membuat sebuah acara ya bersama rekan kerja yang luar biasa Pak Daniel. Banyuwangi luar biasa ya, yang pasti untungnya saya masih muat masuk layar walaupun makanannya nggak karuan di sini ya, karena enak-enak sekali Pak Daniel. Kerasan ya. Rasan. Oke, nah Pak Daniel, ini langsung aja nih mumpung ketemu Pak Ah, Daniel. Sekarang itu lagi rame yang namanya investasi. oh, Ya, investasi. Oke. investasi. Bahkan belakangan itu saya dengar sekarang sudah ada software atau robot yang bisa membantu untuk investasi. Nah, saya pengen tahu nih Pak Daniel kan kalau nggak salah dulu di perbankan. Ya. Nah, pernah dengar nggak sih soal investasi atau trading? Atau teman-teman mungkin ada yang pernah dengar nih yang lagi marak tentang investasi apa aja? Boleh ya sambil chat ya, kita A- mau tahu. Atau jangan-jangan di sini masih banyak yang belum tahu ya sebenarnya investasi itu apa sih? Jangan-jangan ya, apakah menabung itu investasi ya? Nah, Apakah kalau saya taruh uang di bawah bantal itu investasi? Nah, coba mungkin Pak Daniel bisa sharing seperti ya, apa? luar biasa. Jadi rekan-rekan sekalian, sebetulnya kalau ngomongin investasi Pak Irwan, Mhm. kalau dulu saya itu di ya teman-teman tahu lah ya di sini background saya sebagai banker. Iya. Nah, saya dulu itu salah satu bidangnya adalah membawahi eh, bagian di mana handle nasabah-nasabah supaya apa? Supaya mereka bisa menempatkan dananya dengan tepat. Oh, Jadi biasanya tuh ada orang-orang yang memang dananya berlebih ya, rekan-rekan sekalian, yang dananya berlebih itu mereka kan kita harus edukasi ya. Edukasi maksudnya mau diapain nih dananya yang berlebih itu supaya nggak keliru. Nah, itu salah satu bagian kerja bagian. saya. Ya, Artinya kalau mau meletakkan dana di sana harus ada hasil dong yang saya dapatkan. jelas. Namanya orang kalau naruh uang Pak Irwan, kan Nah, tentu pengennya untung. Masa mau iya. buntung? Sampai 20 kali lipat gitu per bulan. Hmm, kalau 20 kali lipat kayaknya saya aja gaji saya nggak apa-apa separuh saya Oke. masukkan gitu. Oke. Nah, biar kita nggak salah ya, yuk kita belajar dari pengalaman yang dipunyai oleh Pak Daniel. Kita mau coba belajar apa sih investasi, apa itu trading, dan mungkin apa yang lagi ramai saat ini. Oke, ya. Nah, rekan-rekan sudah keluar ya slide-nya. Nah, investasi Pak Irwan. Jadi kalau kita ngomongin Mhm. investasi itu kita harus tahu dulu ya rekan-rekan investasi itu apa. Jadi kalau saya kutip dari istilah-istilah yang terutama salah satunya OJK tuh. OJK itu mendefinisikan investasi. OJK itu apa? Otoritas Jasa Keuangan. Jadi teman-teman kalau mungkin yang belum tahu, OJK itu yang membawai lembaga-lembaga keuangan, itu OJK namanya. Nah, investasi itu menurut OJK adalah penanaman modal, ya. Oke. Jadi penanaman modal dan biasanya dalam jangka panjang, ya. Hmm. Jangka waktunya harus panjang, Pak Irwan. Kalau semisal jangka waktunya pendek, bukan investasi namanya. Oke. Nah, ya. Dan untuk pengadaan aktiva lengkap apa? Abaikan aja ya teman-teman. Aktiva itu kalau dijelaskan panjang. Tapi intinya biasanya Taruh uang. ya Oh. seperti itu taruh uang. Oke. Nah, dan juga pembelian saham, aktiva lengkap atau pembelian saham Pak Mhm. Irwan dan surat berharga lain. Tapi intinya memperoleh keuntungan. Oh. Itu poin yang harus kita garis bawahi. Lalu berikutnya, ya, kalau menurut KBBI Pak Mhm. Irwan, itu investasi itu adalah penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek. Jadi ada Oke. tempatnya, intinya itu ada tempatnya. Ya, untuk memperoleh sekali lagi keuntungan. Keuntungan. Tujuannya adalah keuntungan. Keuntungan. Kalau investasi rugi berarti bukan investasi. Bukan.
Nyumbang ya. Kalau investasi rugi itu ya nyumbang. Nyumbang, oke. Yayasan sosial. Oke. Iya, iya. Iya. Nah, itu investasi. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui sekarang ada lagi yang namanya trading, rekan-rekan sekalian. Jadi, ada lagi yang namanya trading, Pak Irwan. Trading itu berbeda dengan investasi. Bedanya di? Nah, saya mau jelaskan dulu. Secara definisi dulu ya. Biasanya orang salah. Trading itu dikira sama dengan investasi. Oke. Nah, trading itu adalah aktivitas yang dilakukan di pasar finansial, Pak Irwan. Jadi, biasanya kegiatan ini bukan sekedar proses jual beli. Jadi, trading itu jual beli, tapi prosesnya bukan sekedar jual beli biasa. Oke. Jadi, Terus? ibarat gini, jual beli biasa itu kayak apa? Kayak kita beli lombok ya. Kita beli madu. Beli madu itu namanya itu jual beli biasa, tapi kalau trading bukan yang seperti itu yang dimaksud dengan trading. Nah, lalu biasanya trading itu dilakukan di pasar finansial. Oke, jadi mungkin yang diperjualbelikan entah saham seperti itu atau Ya. mata uang gitu Ya, ya. salah satunya. Jadi biasanya item yang diperjualbelikan seperti itu. Jadi bukan barang seperti bahan pokok, terus mobil, bukan seperti itu ya. Nah, bedanya kalau di penjelasan yang saya tuliskan di slide itu yang kedua adalah tujuan aktivitas ekonomi ini untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Oh. Nah, itu bedanya trading, Pak Irwan. Udah singkat besar lagi. Ya, betul. Sudah singkat besar. Oke. Nah, ini perbedaan secara definitif. Nah, tapi kalau ditanya apa perbedaannya dengan investasi, Pak? Nah, kita lihat. Jadi perbedaannya trading dan investasi itu ya, yang pertama dilihat dari tujuannya dulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah keuntungan. Itu kalau trading. Nah, kalau investasi tujuannya apa? Kekayaan. Artinya gini, trading itu yang penting gue dapat untung, yang penting saya dapat untung. Dia nggak mikir ke depan seperti apa. Kalau investasi itu tujuannya kekayaan. Kekayaan itu artinya ya saya melakukan investasi ini supaya kekayaan saya bertambah. Berarti ada faktor risiko yang lebih besar sepertinya di trading kalau kita bicara keuntungan. Betul, iya. Jadi ada faktor risikonya. Nah, itu yang di nomor 3 itu sudah dituliskan bahwa trading itu masuk kategori high risk. Resikonya gede. Dan investasi low risk. Nah, makanya kenapa trading lebih sulit, Pak Irwan? Karena apa? Karena dia memang high risk. Dan harus dipantau tiap waktu. Betul. Wow. Jadi nggak bisa ditinggal tidur. Kalau trading itu nggak bisa ditinggal tidur. Kalau investasi itu bisa. Bisa ya? Iya, investasi itu rekan-rekan bisa. Nah, kalau dilihat dari jangka waktunya, yang paling mencolok trading itu cepat dan singkat. Cepat dan singkat. Kalau investasi jangka panjang. Contoh, ada orang trading saham, ada juga orang investasi saham. Berbeda, walaupun objeknya sama, saham. Betul. Jadi instrumen kalau kita ngomongin saham itu namanya instrumen investasi. Jadi modal kita itu mau ditaruh di mana itu namanya instrumen investasi. Nah, tinggal bagaimana kita mengelolanya. Betul. Nah, kalau orang investasi saham biasanya dia karakteristiknya dia menaruh di modalnya itu ditaruh di saham-saham yang memang prospeknya bagus. Jadi misal dalam 1 bulan, biasanya bukan 1 bulan, dalam 1 tahun, 2 tahun, bahkan bisa 10 tahun. Kalau saya mau kasih contoh, ya, itu yang paling kelihatan saham, investasi saham itu BCA, Pak Irwan. Sorry ya, saya sebut merek ya. Memang saya dulu kerja di BCA, tapi saya ngerti memang pergerakan sahamnya. Ini kita dapat berapa deh? Jadi rekan-rekan, perlu diketahui tahun 2000, tahun 98 kan Indonesia Ras. Nah, tahun 2000 BCA itu dibeli sama Jarum Group. Nah, waktu itu harga sahamnya perlu diketahui kisarannya sekitar 2000. Sorry sebentar, ada notifikasi yang harus saya matikan ini. Jadi artinya tapi keuntungannya ini baru bisa didapat setelah dalam jangka waktu yang cukup lama ya sebetulnya. Betul. Kalau saya mau jangka pendek tapi aman dan juga hasilnya besar bisa nggak sih? Kalau jangka waktu pendek, sebentar ya rekan-rekan, ada trouble sedikit. Nah, kalau misal kita ngomongkan jangka pendek itu bukan masuk investasi. Trading. Karena gini,
Contoh ya saham BCA tadi saya cerita tahun 2000 itu harga saham BCA itu kalau saya nggak salah ingat sekitar 2000 sampai 3000 per lembar. Oh. Satuannya saham itu lembar ya rekan-rekan 2000 sampai 3000. Anda perlu tahu ya ketika saya keluar dari BCA itu harga sahamnya tahun 2019 itu menyentuh angka 33.000. Oh. Jadi bayangkan iya, sampai hampir 15 kali lebih, tapi dalam waktu 20 tahun. Betul. Itu namanya investasi. Jadi seandainya kita punya uang kita belikan saham di BCA tahun 2000 itu harganya let's say 3.000 lah ya. Kemudian jadi 33. Jadi 33.000. Berarti 11 kali lipat. 11 kali lipat. Atau 1.100%. Ya, 1.100% tapi jangka waktu 20 tahun. 20 tahun. Oke, ya. Oke, itu namanya investasi. Itu ditinggal tidur. Kalau trading, Pak Irwan, trading saham, nah saham itu kan pergerakan ya, dia naik turun. Nah, kalau semisal dibuka di jam 9 pagi itu harganya 33.000, itu harganya dalam waktu 1 menit, 2 menit, bahkan seterusnya bisa naik ke 33.500, 34.000, kadang bisa turun. Artinya tetap ada resiko ya? Iya. Nah, biasanya mereka kalau yang trading itu ketika harganya naik, mereka jual. Oke. Selama sudah dapat keuntungan. Betul, itu namanya trading. Makanya nggak bisa ditinggal tidur. Harus dilihatin tuh harganya. Oh, ini waktunya naik, berarti saya jual. Oh, ini harganya turun, berarti ditahan, kayak gitu. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, itu dari jangka waktu. Lalu berikutnya ada added value. Added value itu apa? Nilai tambah. Ya. Nilai tambah, rekan-rekan sekalian. Nilai tambah itu apa? Nah, nilai tambah itu jadi begini. Kalau semisal kita trading itu kan hanya mendapatkan keuntungan saja, Pak Irwan. Ya, tapi kalau semisal kita investasi, misal investasi saham, kita tuh bisa dapat yang pertama namanya dividen. Dividen, oke. Iya, dividen. Jadi dividen itu sederhananya gini, pembagian keuntungan. Iya, jadi pemilik saham itu punya jatah keuntungan dari perusahaan. Lalu ada juga yang namanya bunga. Biasanya ada beberapa perusahaan saham itu mereka membagikan bunga. Lalu ada juga royalti. Nah, di saham itu juga ada pembagian royalti namanya. Jadi macam-macam programnya tergantung dari perusahaannya, Pak Irwan. Oke. Itu added value-nya, jadi ada nilai tambahnya ya. Nilai tambah dari ini tadi, saham. Dari saham tadi ya. Iya, betul. Nah, tapi yang perlu diketahui rekan-rekan ya, tidak ada garansi Pak Irwan dalam investasi ataupun trading. Tidak ada yang berani menggaransi akan selalu untung atau profit. Jadi walaupun istilahnya itu aktivitas yang mendatangkan keuntungan, tapi sebenarnya ada resiko juga ya. Betul. Itu yang harus dipahami. Iya. Jadi jangan Anda berpikir, oh ya berarti kalau saya trading pasti untung. Oh saya kalau investasi pasti untung. No. Tidak ada yang menggaransi. Itu yang perlu diketahui. Jadi kalau ada yang menggaransi, wah itu harus dipertanyakan itu. Gitu ya. Nah, itu mengenai trading dan investasi, rekan-rekan sekalian. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit Pak Irwan. Itu jadi kalau kita mau trading atau investasi itu ada skemanya. Oh, skemanya? Skemanya gini, jadi kita sebagai investor, jadi kalau kita investasi itu namanya investor, orangnya itu namanya investor, pemilik modalnya. Atau kalau trading, pemilik uangnya itu namanya trader. Nah, itu kita melakukannya langsung ke instrumen. Jadi skema pertama itu kita sebagai pemilik modal, kita langsung alihkan dana kita ke instrumennya. Contoh kalau investasi ataupun trading itu yang biasa itu ada emas logam mulia. Emas logam mulia. Ya, nah ini berarti teman-teman yang punya emas logam mulia kemarin yang dapat hadiah yang bisa dapat hadiah, sudah menjadi investor. Betul, investor. Investor artinya disimpan ya, jangan langsung dijual belikan. Nah, terus biasanya juga saham. Nah, saham atau stok ya namanya. Terus ada juga properti. Rumah. Iya, rumah, tanah dan sebagainya. Lalu ada juga yang namanya forex. Forex ini uang. Nah, forex itu yang mungkin belum tahu itu memang mata uang asing. Jadi biasanya kita di dunia keuangan itu namanya forex, mata uang asing itu. Dan lain-lain ya, Pak Irwan, macam-macamnya. Jadi intinya itu. Tapi kalau semisal kita melihat ada skema yang kedua.
Nah, skema yang kedua itu apa? Skema yang kedua adalah jadi kita sebagai investor atau trader itu tidak langsung masuk ke instrumen investasinya. Oh, kita lewat perantara. Betul, lewat perantara. Nah, kalau di investasi itu namanya manajer investasi. Oke. Jadi kalau kita mau investasi, karena apa? Karena kan kadang kita, aduh aku orang awam, aku nggak ngerti investasi. Kita butuh jasa orang yang ngerti. Manajer investasi. Betul, namanya manajer investasi. Oke. Kalau misal trading, aduh aku nggak ngerti trading, aku nggak ngerti jual beli saham, jual beli forex itu aku nggak ngerti. Aku butuh jasa orang yang ngerti. Manajer. Namanya broker. Broker. Iya. Oke. Jadi bedanya di situ ya, kalau broker itu perantara untuk trading. Oke. Nah, instrumennya ya sama sebetulnya, ada emas, logam mulia, saham dan sebagainya. Nah, tapi Pak Irwan, ini lagi ada yang rame. Oh, nah apa itu? Menarik pasti kalau rame. Iya, kalau rame, namanya rame menarik. Nah, yang sekarang lagi rame itu ada yang namanya skema robot trading forex. Nah, ini nih saya tertarik karena katanya ini bisa menghasilkan jaminan untuk keuntungan bahkan ada yang 1% per hari. Wah, iya, itu rumornya seperti itu, Pak Itu Irwan. kan berarti kalau 1 tahun bisa 300% lebih ya? Betul. Wow. Nah, saya mau tanya dulu, rekan-rekan di sini ada yang pernah dengar tentang robot trading forex? Boleh komen di kolom chat. Ada yang pernah dengar? Yang pernah dengar robot trading forex? Wah, banyak juga ya. Wah, pernah ya. Pernah ada. Wah. Ada. Oke. Cocok ini. Oke. Ya banyak yang nawarin. Banyak yang nawarin. Iya, Nah, iya. itu biasanya mereka nawarinnya gini Pak Irwan. Yang saya sering temui, saya pernah ditawarin juga. Oke. Jadi tiba-tiba saya punya akun Telegram tuh. Iya, iya. Nah, biasanya di akun Telegram saya itu tiba-tiba muncul grup-grup baru yang saya itu nggak pernah tahu. Oke. Nah, biasanya mereka add di situ. Lalu isinya grupnya itu apa? Testimoni. Wah, saya habis jual ini, saya habis klaim ini dapat sekian dan sebagainya. Iya, Wah, iya. itu isinya. Wah, saya lihat, wih, rame juga ya grupnya. Membernya bahkan ya kalau saya boleh jujur kadang gila-gilaan nih, bisa ratusan ribu ya. Ratusan ribu, ya. Luar biasa. Luar biasa. Wah, ini pernah ada yang ketipu juga. Waduh, ada yang ketipu juga ya, Cik Meling Wah, ya. ini kalau boleh sharing, artinya akan membantu teman-teman untuk tahu mana yang ini. Nah, jadi robot trading forex itu apa? Robot trading forex itu sebetulnya si robotnya ini adalah perantaranya, Pak Irwan. Bukan orang tapi robot. Robot, iya, bukan orang tapi robot. Oke. Dan dia itu statusnya adalah perantara, mirip kayak broker. Jadi bukan instrumen investasinya, bukan. Bukan ya. Jadi ibaratnya kita taruh uang di robotnya, robotnya nanti mecah ke instrumen. Jadi bukan instrumennya langsung. Mirip kayak skema yang kedua tadi. Oke. Nah, tapi dia pakai forex, artinya apa? Instrumennya itu dibatasin di forex. Bukan saham, bukan properti, Betul. tapi lebih ke mata uang asing. Betul, itu bedanya itu di situ. Nah, ini rekan-rekan perlu tahu dulu. Dan sebetulnya yang namanya trading, ya trading bukan investasi. Oke. Jadi kalau dibilang investasi itu keliru. Yang betul trading, robot trading Iya, atau robot broker gitu Iya, ya. robot broker. Oke. Nah, cuman kenapa saya beri tanda tanya di warna hitam itu? Jadi si robot trading ini setelah terima dana, pertanyaannya apakah dana ini beneran dimasukkan ke instrumen instrumen forexnya? Oke. Nah, kadang banyak yang bertanya, wah, karena apa? Karena banyak kejanggalan loh Pak Irwan. Apa itu? Soalnya saya juga bingung ini kok. Wah, luar biasanya kalau robot ini bagus, kenapa dijual ya? Pertanyaan yang kritis. Kalau saya punya, lebih baik saya keep. Betul. Nah, kecuali ya nggak tahu nih kejanggalannya apa sih? Nah, saya pengen tahu. Nah, jadi begini rekan-rekan ya, kejanggalannya itu gini. Yang pertama, mereka menjanjikan profitnya itu 10-20% per bulan. Oke. Berarti cocok yang 1% per hari itu ya? Iya. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Jadi dia tuh berani menggaransi, menjanjikan profitnya itu sebulannya 10-20%. Let's say anggaplah 20% aja lah ya. Artinya 1 tahun 240%. 240%. Jadi Anda bayangkan dalam 1 tahun uang 100 juta menjadi 240 juta. 100 juta jadi 240 juta. Iya, Oh, iya. 240 juta. Tapi dalam itu waktu 1 masih tahun. lebih cepat daripada yang tadi cerita investasi ya. Betul. 1100% dalam waktu 21 tahun. Betul. Waduh. Makanya kan ini
ini menggiurkan, banyak Ya, orang tertarik, ya. wih, gila 100 juta. Contoh gini lah, daripada contoh saya mau beli mobil ya, saya beli mobil cicilan butuh waktu 5 tahun baru Belum selesai. bayar bunga lagi. Belum bayar bunga. Mending kan uangnya saya taruh di situ 100 juta, nanti tahun depan jadi 240. Iya, Saya bisa beli mobil cash. Beli mobil cash dapat 2 lagi. Iya. Keren. Iya. Nah, itu kejanggalannya. Kenapa? Karena rekan-rekan perlu tahu ya, Pak Irwan juga perlu tahu, broker-broker yang memang handal ya, broker-broker yang handal itu hanya pernah membukukan setahun itu cuma 50-60%. Setahun. Itu broker yang cukup handal. Oke. Nah, gimana caranya robot yang diprogram bisa lebih hebat dari Nah, itu. Karena apa? Karena kan robot itu kan sebetulnya buatan manusia. Ya. Artinya program yang dijalankan itu dibuat oleh manusia. Betul. Artinya kecerdasan manusia yang dibuat menjadi robot. Aha. Nah, sedangkan kecerdasan manusia yang pernah ada itu baru masih mencapai 60%. Oke. Itu broker yang kalau saya nggak salah namanya Jim Collins, kalau saya nggak salah namanya itu memang terkenal brokernya. Nah, aneh kan? Ya. Terus juga kejanggalan yang kedua gini Pak Irwan, mereka mengklaim win rate-nya itu 81-19. Win rate ini apa sih? Win rate itu gini, win rate itu rata-rata keuntungan. Oh, jadi kalau ngomong 81% artinya setiap transaksi dari 10 transaksi minimal 8 kali itu untung. Betul. Wow. Jadi dia dalam 10 transaksi 8 kali untung, 2 kali rugi. Itu namanya win rate-nya 81-19. Oke. Itu kalau main game jagoan itu. Iya, betul. Nah, ini win rate-nya tinggi sekali, aneh gitu loh, aneh. Kenapa? Karena ya sekali lagi yang sudah pro pun itu nggak sampai segitu win rate-nya. Iya. Ya, dan anehnya gini, ini saya pernah baca dari beberapa media ya, yang pernah mengulas orang-orang yang pernah ikut beli robot trading. Oke. Itu kan namanya robot kan artinya ada softwarenya kan harusnya. Iya. Software itu yang dikasihkan ke kita sehingga software itu yang dijalankan. Anehnya selama ini softwarenya itu nggak ada. Oh, kita nggak tahu itu softwarenya apa. Softwarenya itu jadi kalau formatnya biasanya itu namanya MQ4 atau EX4. Nah, software itu harusnya kan kalau kita beli dikasih ke kita install ke laptop. Kita bisa pantau. Kita pantau dan sebagainya, kita program semuanya kan dari laptop. Nah, itu masalahnya program itu nggak pernah ada. Nggak, maksudnya kita nggak pernah terima. Betul, nggak pernah nerima. Jadi ibaratnya ya udah transfer uang selesai, nanti langsung dikirim report gitu aja. MP4-nya mungkin ya, videonya aja ya. Iya betul. Jadi bukan MQ4 tapi MP4 ya. Okay. Iya buat video. Nah betul. Nah, itu jadi kejanggalannya di situ. Terus yang biasanya mereka mainkan itu report. Jadi mereka basisnya by report. Artinya kita sebagai pembelinya itu dapat laporan. Nah, anehnya laporannya ini ternyata bisa dimanipulasi. Kenapa harus memanipulasi report tadi? Karena gini, kalau orang yang cerdas, ya yang biasa memang trading forex, itu kan dia bisa melihat pergerakan mata uang. Oke. Dia itu bisa baca. Oh, kalau pergerakan misal pertukaran dolar dengan rupiah. Oh, hari ini kok tiba-tiba ada naik ya? Kenapa ya? Nah, itu dia bisa baca, logikanya bisa jalan. Oh, kenapa dengan Cina Yuan kok bisa turun ya? Oh, karena ada ini. Isu apa? Isu ya, betul. Isu kan mempengaruhi kan. Dan itu naik turun tiap hari. Naik turun, iya. Ini terus dapat keuntungan terus. Betul. Jadi reportnya itu malah untung. Nah, ini yang aneh. Jadi karena kita orang awam kan kita percaya dengan report. Iya. Saya jujur meskipun kasih advice ke nasabah, kadang-kadang saya juga nggak terlalu ngerti baca forex itu seperti apa. Pengetahuan saya nggak banyak karena nggak belajar detail kan Pak Iwan. Iya. Anehnya di situ, reportnya bisa dimanipulasi. Dan yang paling nggak masuk di logika sederhana ya, benar yang kata Pak Irwan tadi itu. Kenapa? Kalau memang robot itu untung, ya kalau misal rekan-rekan tahu robot itu untung, kenapa harus dijual? Itu ya, kayak dukun pesugihan tapi cari orang. Nah, bener. Kalau semisal logika ya, saya punya robot yang bisa membuat saya kaya, yang bisa membuat yang keuntungannya gede, ngapain saya ngajak orang? Udahlah uang saya aja kasih, gitu kan? Iya. Ngapain saya jual robotnya? Nah, ini malah ada yang cerita ujung-ujungnya uangnya nggak bisa ditarik. Wah, ini lebih bahaya lagi. Betul. Jadi memang ini mungkin
ada indikasi beberapa ya, saya nggak mengenal, mungkin skema Ponzi, Iya, money game yang betul. memungkinkan uang dikumpulkan dalam waktu tertentu, kemudian ketika sudah dia tidak bisa memberikan return yang besar lagi, ditutup, kabur, seperti itu Betul. ya. Iya. Wah. Jadi salah satunya memang yang dicurigai, makanya kan Bapepti kapan hari kan memblokir 256 kalau Sekian. situs robot trading. Tapi bukan berarti bahwa diblokir tidak bisa transaksi ya, karena masih tetap ada transaksinya. Betul. Oke, ini menarik ini. Artinya teman-teman kita harus hati-hati ya, karena dan sekarang saya melihat itu kita bisa coba untuk membalancing ya topik kita hari ini. Coba lihat di YouTube ya, di portal-portal berita yang terpercaya itu sudah banyak ulasan Betul, ya. iya. Bagaimana kemudian ini kok bisa sih ini masuk ke skema Ponzi dan sebagainya. Nah, bisa juga melihat di sana. Iya, betul. Itu kalau perlu channelnya nanti kita bisa sharing ya. Iya, Ada betul. yang dosen, ada yang apa, seru. Banyak channelnya. Nah, itu makanya Bapepti melarangnya karena apa? Karena memang terindikasi skema Ponzi. Kenapa skema Ponzi? Ya dari uang beli robot tadi itu loh. Iya. Jadi robotnya itu diperjualbelikan, padahal kalau yang trading pada umumnya, kalau misal kita pakai broker, kita itu bayarnya itu per transaksi. Bukan beli ininya ya. Iya, jadi misal saya jadi brokernya Pak Irwan, perjanjiannya saya nanti dapat bayaran setiap Pak Irwan transaksi dengan saya. Oke. Satu kali transaksi saya ambil fee sekian. Iya. Nah, jadi modelnya seperti itu. Jadi bukan beli di depan langsung. Padahal di robot itu saya pernah baca juga ada yang kena fee juga. Wow. Belum lagi saya dengar kursnya juga antara invest dengan nanti tarik beda. Iya, betul. Jadi misal invest 15.000, tarik 14, berarti udah rugi Rp1.000 ya? Betul, iya. Oke. Ada juga yang modusnya gini, nariknya nggak bisa langsung Pak Irwan. Bertahap. Jadi tidak diperbolehkan. Padahal aturan ya namanya broker ya, saya mau tarik berapapun ya bebas, bisa. Itu uang kita ya. Iya, uang kita kan. Luar biasa. Nah, itu jadi kejanggalannya di situ. Oke, rekan-rekan, artinya kita harus cukup jeli ya. Kita jangan tergiur dengan keuntungan yang besar. Ya, betul sekali, Ciceni ya. Harus hati-hati. Nah, apalagi mindsetnya nih harus bener nih teman-teman. Kenapa? Nah, yang penting kita ketahui ya, bahwa namanya cash flow kuadran. Nah, kita ini kan sering belajar cash flow kuadran nih. Kalau teman-teman perhatikan, ya, cash flow kuadran itu namanya flow, itu ada alirannya. Ya, bukan berarti bahwa dari saya sebagai employee bisa langsung ke investor. Kenapa? Nah, ini kalau kita perhatikan, di kolom E itu you have a job, ya, saya punya pekerjaan. Dan kemudian yang kita tukar apa? Waktu kita. Ya. Jadi waktu saya 8 jam akan dapat uang. Waktu saya 20 jam akan dapat uang lebih besar. Nah, artinya mestinya yang bisa saya lipat gandakan adalah waktu saya. Iya, betul. Nah, ini yang harus hati-hati ya. Nah, kalau uang kita lipat gandakan langsung ke I, boleh-boleh aja ya, tapi asal kita siap rugi mungkin ya. Betul, iya. Ini misal saya sudah nabung 100 juta, 20 tahun saya kerja, saya taruh tiba-tiba tradingnya anjlok. Iya. Selesai semua berarti. Iya. OJK ganti nggak sih Pak kalau itu? Oh enggak dong. Kan setiap kita trading apapun instrumennya ya. Resiko kita ya. Resiko itu ditanggung ya, namanya trader ya, itu resikonya. Resiko pekerjaan. Nah, padahal kalau kita ya di kuadran employee ya lebih baik kita ya benar-benar mengoptimalkan waktu kita. Betul. Nah, baru kalau kemudian kita sudah expert, kita masuk kuadran S di mana satuan waktu yang sama dihargai rupiah yang lebih besar. Oke, nah kemudian kalau sudah masuk ke business owner, di mana kita punya bisnis dan punya rekan kerja yang banyak, disitulah pelipat gandaan waktu, uang, dan itu menghasilkan investasi uang. Nah, baru ini yang saya dengar juga di beberapa majalah, buku itu, sebaiknya kita memang berinvestasi pada saat uang kita berlebih. Iya, betul. Saya setuju. Jadi, misal uang saya itu 1M, saya ambil 50 juta untuk trading, investasi boleh. Boleh. Kalau habis ya sudah, saya masih nggak terlalu rugi lah. Iya. Tapi kalau sampai itu uang 1M semuanya habis, wah selesai. Makanya kan kenapa dulu saya di bank itu kan tidak menghandle semua orang Pak Erwan. Oh. Karena memang fokusnya adalah orang yang memang punya uang lebih.
Oke. Kalau orang yang istilahnya uangnya masih pas ya, pas-pasan ikut kita tawarkan investasi, kasihan dia Iya, 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 iya. gitu. Belum kalau uangnya baru 5 juta ya. Ya, 5 juta terus habis, wah. Oke, ya. Jadi memang lebih baik kita mengikuti cash flow kuadran ini dibuat bukan sekedar saya mau kenalin, Pak. apa itu? Ternyata di HDI kita juga punya robot. Oh ya? Iya. Nah, saya baru tahu. Serius, serius. Saya selama ini kalau training itu, oh iya training 5 training dasar dan sebagainya. Nggak pernah tuh disinggung robot. Robot. Wah. Di HDI ada dan sebaiknya kita investasi di robot HDI. Wah, menarik itu. Robotnya pasti lebih menjanjikan tentu ya. Ada bentuknya lebah. Oke, apa sih robot HDI? Nah, dan kita membuat bisnis jaringan. Aset kita apa sebetulnya? Aset kita adalah orang. Iya, betul. Semakin banyak rekan kerja, semakin banyak duplikasi waktu. Betul. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita itu belum punya uang, yang bisa kita duplikasi apa? Waktu. Ya, Seorang Irwan akan bekerja 8 jam. ya. Tapi kalau saya dengan Pak Daniel jadi 8 kali 2. Ya, saya dengan 4 orang lagi jadi 8 kali 4 dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi di HDI kita diajarkan namanya investasi robot. Itu ada R, rekan kerja. Oke. O, online tools. Oke. B, BEC. Hah? Open mind. Iya. Dan T, waktu. Wah, jadi ada akronimnya, ada singkatannya ya. Nah, rekan-rekan, ketika kita investasi di robot HDI, kita nggak akan rugi. Wah, menarik ini. Dan uniknya, kalau uang ini kan ya sulit ya Pak, kita belum punya uang, susah untuk melipat gandakannya. Tapi kalau waktu, semua orang itu hebatnya diberikan waktu yang sama. Sama. Tapi kita bisa melipat gandakan. Caranya adalah ketika kita bisa investasi di orang. Nah, kenapa investasi orang itu lebih penting? Nah, ini nih ceritanya. Yang pertama, ya jelas lah. Kalau siapa sih pencipta orang? Ya, pencipta orang Iya. dengan pencipta robot, wah sudah beda kelas. Iya, beda kelas. Beda kelas. Kemudian, kalau dibilang ya, kenapa sih kita harus investasi rekan kerja? Karena yang namanya robot itu pasti terbatas. Ya, kayak gambar ini nih ya, sekarang mulai banyak didetek atau di media-media lain. Ya. Akan ada 10 atau berapa puluh HP yang tidak bisa lagi update WhatsApp. Oke. Itu Ya, artinya betul. kalau nggak terkendala di software, pasti terkendala di hardware. Ya. Padahal kita mau investasi jangka panjang. Nah, luar biasanya Tuhan, Dia menciptakan otak itu berkembang dari bayi sampai usia 45-49 tahun. Menurut sebuah penelitian. Iya, betul, betul. Ketika kita investasi di orang, itu otomatis dia akan terus berkembang. Oh. Oke, kalau robot kan dikasih rumus, kasih algoritma, ya udah mentok di situ kan. Nah, ini bisa terus berkembang. Dan itu kenapa ini menjadi sebuah investasi yang tidak terbatas. Nah, misal kita sama-sama belajar, Ya. otomatis kita akan terus berkembang, terus pengetahuan kita berkembang. Iya. Kalau robot kan nggak bisa belajar. Betul. Dia harus diajarin, dikasih softwarenya, baru dia mentoknya di situ. Iya. Nah, investasi di orang itu tidak terbatas. Oh, jadi maksudnya tidak terbatasnya di situ ya, karena berkembang terus-menerus Berkembang ya. terus. Nah, Sama kayak kalau robot tadi kan karena hardware-nya terbatas, jadi suatu saat pasti ada mentoknya. pasti mentok. Kayak Nah, handphone gitu ya. Handphone mentok. Ya, kalau udah Iya, mentok iya, iya, gimana? masuk akal. Nah, orang enggak ya, itu luar biasanya. Kemudian belum ada cerita robot itu duplikasi. Iya, iya, menarik, Ya kan? menarik. Tapi kalau manusia itu bisa menduplikasi dirinya sendiri. Oh. Dalam artian gini, saya punya visi nih, saya pengen mengembangkan bisnis HDI dengan network marketing itu yang menguntungkan kita. Betul. Nah, ketika kita sepaham, Pak Daniel punya visi yang sama, sehingga kita saya menduplikasi visi itu ke Pak Daniel. Pak Daniel sendiri bisa menduplikasikan hal itu ke orang lain. Iya, betul. Bukan menjadi seorang Irwan yang banyak, enggak, tapi kita punya tujuan yang sama. Nah, ini yang menarik. Disinilah kita bisa menduplikasi orang lain.
Oh, Nah, kalau robot kan kita cuma satu. ya, Nah, betul. kalau orang ini bisa menduplikasikan orang lain. Nah, berikutnya, ya, ini kehebatannya. Ya, setiap orang itu unik. Kalau robot itu kan sama semua. Nah, saya sebenarnya nggak kebayang ya. Kalau satu robot ini robot yang softwarenya sama, kemudian ada ribuan orang yang punya software yang sama. Ya, Berarti kalau naik itu jual semua kan? iya, masuk akal. Jadi saya itu nggak bisa ngebayangin. Tapi gini, kalau orang itu kan setiap kali menghadapi permasalahan apapun dengan keunikannya ya, itu kan berarti akan terus berkembang Iya, dan kita itu bisa saling melengkapi satu sama lain. betul. Nah, kemudian juga kenapa sih investasi orang itu perlu? Orang itu bisa memimpin. Nah, kalau robot itu ya sudah mentok di situ aja. Nah, sebenarnya di HDI kenapa kita diminta untuk investasi orang? Mm. Dan luar biasanya di HDI, ketika kita investasi ke orang dan orang itu menjadi pemimpin, pada saat itulah kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan lagi, bonus B 2%. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita itu terus mengembangkan orang, itu penghasilan apalagi di HDI, Ya, penghasilan kita tidak terbatas. Ya, mulai dari kalau kita punya 5 manajer jadi diamond dapat bonus infinity. iya, Kemudian kalau jadi executive diamond kita malah dapat tambahan 2% dan seterusnya. Nah, ini yang luar biasanya. iya, iya, Ya. betul, betul. Belum lagi bukannya bayar kita pun masih dapat royalti ya. Iya, Nah, itu kalau kita mau mengembangkan rekan kerja. Jadi sebetulnya daripada memilih untuk menginvestasi di robot, kalau saya memilih investasi di manusia. Apalagi ya dengan banyaknya rekan kerja sekarang ya, saya bisa bekerja dimanapun ya, ketemu teman-teman iya, ya. betul. Nah, pada hari ini saya juga di Banyuwangi. Besok mau kemana lagi? Nah, nantikan itu ya, mau ketemu teman-teman yang lain. Iya, Nah, iya, iya. investasi yang berikutnya yang saya pikir itu penting adalah pada saat kita ini mengembangkan bisnis network marketing, kita juga perlu dengan kondisi perkembangan zaman sekarang itu jangan sampai kita belum punya uang yang banyak malah investasi ke hal lain. Iya, betul. Yang penting adalah sekarang bagaimana dengan kondisi online kita itu memperkuat online tools kita. Nah, misalnya nih, ya pada hari ini kita sudah menggunakan internet dengan kecepatan tinggi. Iya, Kemudian laptopnya yang mumpuni lah, oke untuk ngezoom nih, ya, sehingga dua orang besar ini besar badannya ya, itu muat. Nah, kemudian kabelnya juga yang bagus. iya, Nah, saya melihat dengan perkembangan zaman ini, kalau kita kemudian mengikuti online tools yang lebih menyesuaikan, juga termasuk Zoom yang berbayar, iya, ini akan membantu bisnis kita. betul. Nah, berikutnya adalah kita juga perlu investasi yang namanya BEC. Nah, ini saya mau tanya, teman-teman yang sudah investasi BEC siapa aja? Boleh? Yang udah investasi BEC? Oh ya, ada ya. Ini sudah investasinya yang VIP belum? Ya, karena BEC ini luar biasa ya. Kita bisa tuh lihat ada acara Berits, kita bisa langsung akses dari Iya. tempat ini. Kemudian ada VIP channel bahkan. Nah, kalau VIP channel ya saran saya segera install, segera beli karena murah. Ya, investasinya berapa? 600.000 per tahun. Wow, murah itu ya. Murah, 50 audiobook free setiap bulan. Kemudian ya kalau lihat lagi itu ya di VIP channel ada video-video yang menarik. Iya, Jadi kadang-kadang kalau saya lagi down gitu ya, itu ada video tentang bagaimana what is coming ya is better than what's gone. Nah, kadang-kadang ya yang kemarin baru kehilangan rekan kerja, ayo tonton videonya. Ini membuat semangat lagi ya. Kemudian ada lagi tentang banyak video motivasi yang bisa membuat kita itu nggak sia-sia. 50.000 itu murah sekali dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Ya. Termasuk kemudian kita bisa kadang-kadang kan gini ya, kalau ada yang mau belanja, Pak saya mau pesan madu 1 kilo propolis sama pollen ya, sudah 300 poin belum? Ini ada di BSC VIP, jadi kita tinggal oke, tenang, kita ketik, selesai, kita bisa tahu. Kan jangan sampai ya gara-gara Skandinavia kita mau capai ternyata
kurang prolis 1. Satu. Wah, itu nyesek gitu ya. Nangis. Nangis gara-gara prolis seharga 40.000, kita nggak bisa pergi ke Skandinavia. Nah, kemudian tentunya banyak lagi. Nah, ini investasi yang benar. Ini investasi yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Kalau uang kita taruh, itu bisa hilang. Betul. Tapi kalau ilmu, itu nggak bisa. Seumur hidup ya Pak? Seumur hidup nempel di kita. Iya. Nah, dan kita bisa berikan ke orang lain juga. Betul. Itu BEC. Nah, kemudian Open Mind. Open Mind ini apa? Ada 3M. Jadi bagaimana membaca buku, ya, bagaimana mengikuti training, dan juga kita audiobooks ya, atau YouTube. Sekarang bukan CD lagi, tapi mendengarkan audiobook atau YouTube. Ini banyak sekali dari channel Heroes, dari channel Billionaires. Ini banyak sekali. Jadi kadang-kadang pun kalau rekan kerja tanya, katanya madu nggak boleh dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, sebenarnya itu banyak di YouTube. Katanya MLM itu tipu-tipu. Ada penjelasannya supaya orang percaya. Iya. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini yang saya katakan, time, waktu. Waktu itu kita diberikan oleh Tuhan sama 24 jam. Betul. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang yang dari suku apapun 24 jam. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya. Terutama kalau kita masuk ke bisnis network marketing, seperti yang tadi saya bilang, yang kita duplikasikan itu waktu kerja kita. Iya. Bagaimana seorang Irwan yang hanya punya waktu 24 jam, ternyata bisa mengerjakan sesuatu sebanyak misalkan 8.000 jam per hari. Wah. Nah, caranya gimana? Itu menarik ya. Punya waktu sehari 24 jam tapi jadi 8.000 jam. Caranya saya mencari 1.000 rekan kerja yang melakukan hal yang sama. Wah, luar biasa. Iya kan? Kalau saya mengerjakannya sendiri, ya 24 jam, masa saya juga nggak istirahat, itu pun baru dapat 24 jam. Iya, betul. Tapi ketika saya mengerjakan 8 bersama 1.000 orang, walaupun hasilnya dari setiap orang itu kecil, tapi akan berlipat-lipat. Betul. Nah, disinilah kenapa saya lebih suka investasi di network saya atau orang saya dan di waktu. Itu. Jadi penting ya waktu itu kita untuk berinvestasi di situ. Penting, kan saya nggak mungkin minta sama Tuhan berikan saya waktu 100 jam per hari, nggak bisa. Jadi ada caranya gimana? Kita menduplikasi waktu kita. Nah, ini perbedaannya Pak Irwan. Ini kan solusi itu ditemukan oleh otak manusia kan? Iya, bukan otaknya robot kan? Nggak bisa. Robot kan belum bisa berpikir, oh ya caranya menduplikasi waktu seperti itu ya. Bisa. Ya. Dan robot ya sudah sesuai yang diprogram saja. Iya. Gitu. Betul. Oke, nah ini yang menarik ya. Saya mau cerita, kalau tadi kan kita bicara keuntungan, the power of, ini adalah power of duplication. Menariknya, misalkan Pak, saya hanya sendirian. Kemudian saya mengajak Pak Daniel. Jadi 1 bulan itu saya coba cari rekan kerja setiap hari, cari 1 lah katakan. Hari ke-20 saya dapat Pak Daniel dan Pak Daniel mau jadi rekan kerja. Berarti kan saya itu termasuk bukan orang yang berhasil ya. 1 bulan hanya dapat 1 orang. Tapi di bulan pertama kita ada 2 orang enterpriser. Nah, bulan kedua kita sama-sama cari. Saya cari 1, Pak Daniel cari 1. Di bulan kedua kita berempat. 4. Ya, 4 kan ya. Dan itu pun bukan prestasi yang boleh dibanggakan lah. 1 bulan dapat 1 orang gitu ya. Dan terus kita lakukan konsisten. Besoknya bulan ketiga dapat 8, bulan keempat dapat 16, sampai bulan ke-6 dapat 64. Pak Daniel tahu nggak berapa returnnya atau apa tadi? Profitnya, istilahnya. Yang kita dapatkan ya? Yang kita dapatkan di bulan ke-6 itu 2,8 juta rupiah. 2,8 ya kita dapat. Iya, karena dari 64 orang kalau belanja semua satu paket 300 poin atau 900.000 BB kali 5% itu 2,8. Wah. Nah, padahal di sini kita nggak perlu investasi beli robot dan atau bayar ke broker dan sebagainya. Ini murni kita terima berarti ya Pak Irwan ya? Angka ini ya? Murni. Dan kita hanya mengeluarkan mungkin pulsa waktu foto KTP saja ya. Karena sekarang itu untuk mendaftar free.
Jadi kalau ditanya, anggaplah biar nggak nol ya, 1 rupiah lah kita bayar. Ya. Berarti investasi kita itu sudah kembali 2 juta kali lipat. Oh. Ini yang menarik. Atau katakanlah ya, anggaplah 100.000 pun itu sudah BEP sejak bulan pertama. Oh iya. Nah, ini kan yang sebenarnya menarik gitu loh. Nah, kalau ditanya, nah ini ada pertanyaan, MLM dan binari sama nggak? Beda. Ya, karena kalau MLM itu kita boleh kembangkan bisnis selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya. Betul. Binari cuma 2. Cuma 2 ya. Nah, saya kan tanya dulu. Nah, kita itu loh mau usaha, mau buka cabang sebanyak mungkin, masa dibatasin 2? Iya. Lucu kan? Nah, tapi kalau MLM di HDI kita boleh untuk buka selebar-lebarnya. Dan benar, biasanya binari itu cenderung ke money game. Ya. Ya, nanti kalau butuh penjelasan lebih jauh, bisa dibikin topiknya. Nah, kalau kita konsisten, Pak, itu bisa sampai bulan ke-7 128, hanya cari 1 orang, sampai bulan ke-12 itu kita dapat rekan kerja sebanyak 4.096 orang. Oke. Dan keuntungannya itu bisa mencapai 184.320.000. 184.320.000. Oh, keren ya 1 tahunnya ya. 1 tahun. Jadi nggak perlu nunggu 20 tahun. Nggak perlu pelototin 24 jam. Iya. Karena saya tadi hitung 8 jam kerja saya dikali jumlah orang. Jadi karena perkalian orang itu tadi Itu luar biasanya, the power of duplication. Nah, berapa sih sebenarnya? Nah, oke, kadang-kadang orang bilang, tadi kan memang nggak ada kerugian sama sekali. Nah, di HDI juga bukan berarti berhasil 100%. Iya. Anggaplah saya berhasil 10%. Oke, diperkecil ya. Diperkecil lah. Kan ya masa trading ada ruginya, kita juga berhasil semua, enggak lah. Saya harus ngomong terus terang. Itu kita masih punya potensi 18 juta rupiah. Oke, 18 per bulan juta. Setelah 1 tahun. Wow. Per bulan. Ya tapi sebelum-sebelumnya kan ada berapa ratus ribu, berapa juta ya. Nah, 18 juta per bulan ini juga bukan gaji yang kalau orang bekerja itu sudah gaji di atas rata-rata sebetulnya. Iya. Saya hanya beberapa bidang yang baru kerja 1 tahun dapat 18 juta. Saya dulu nggak sampai segitu kok, Pak. Itu pun berprestasi loh biasanya. Iya. Nah, ini cari 1 orang 1 bulan, berhasilnya 10%, masih dapat 18 juta. Ini yang luar biasa. Ya. Dan ini kita nggak perlu modal besar, kita cukup dengan waktu yang ada. Ya. Nah, inilah hebatnya robot HDI. Dan menurut saya gini sih Pak Irwan, dari penjelasannya Pak Irwan tadi ya, robot HDI ini menurut saya hitungannya masuk akal. Ya. Kenapa? Karena kan hitungannya jelas ya, dari 1, 2, 4 dan seterusnya itu kan hitungan yang logika itu masuk. Betul. Nah, sedangkan kalau misalnya robot trading itu hitungannya bukan nggak masuk akal, tapi nggak bisa dijelaskan. Nah, dari mana angka sekian ratus persen setahun itu didapat, itu nggak bisa dijelaskan. Jadi hanya berdasarkan ya nanti kamu dapat sekian, nggak dijelaskan. Sekian, iya. Nah, kalau dijelaskan begini, oh iya masuk akal juga ya. Masuk akal. Dan menariknya ini adalah, loh kalau orang itu nggak aktif gimana? Ya nggak apa-apa, yang hilang kan waktu kita. Iya, betul. Bukan uang kita. Betul, iya masuk akal juga ya. Orang juga waktu-waktunya dia kan. Iya. Yang hilang ya sudah waktunya dia, kita masih bisa cari waktu lagi. Dan kita nggak perlu punya modal yang sangat besar. Itu yang menarik. Nah, jadi kembali rekan-rekan, saya mau mengajak nih ya, dari penjelasan Pak Daniel yang sudah tahu, dan dari keunggulan HDI, kira-kira rekan-rekan mau pilih yang mana? Robot atau broker itu, atau robot HDI? Robot lebah. Ya, ini supaya kita mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai investasi yang mana yang tepat. Ya. Apalagi sekali lagi ya, kalau rekan-rekan sudah punya pendapatan, ya, netbooknya besar, pendapatannya di atas 100 juta, nah boleh mulai berpikir investasi, beli properti ya yang relatif aman dulu, kemudian beli
ketika negara butuh uang kita pun bisa, ya sudah, hilang 10 juta kita masih punya. Nah, itu yang benar. betul. Nah, tapi robot tadi lagi. Betul. Bentuk investasi. Ada kemudian online tools karena betul. sekarang online. Kemudian ada BEC. BEC. Ya, kemudian ada OpenMind, 3M. Ya. Dan yang terakhir waktu. Ya, wah, waktu biasa. itu kalau kita sudah serius di HDI, bikin RKH. Kalau sudah kita harus prioritaskan. Ya, jangan sampai misalkan kita karena sayang keluarin uang, ya kita misal nggak mau cari asisten, ya cuci mobil sendiri, padahal mungkin bayar itu lebih cepat dan sebagainya. Dan kalau sudah prioritas, kita komitmen melakukannya. Rekan-rekan, kalau ini dilakukan dan kita ikutin sistem yang ada, kita akan bisa menduplikasi waktu kita. Dan pada saat kita menduplikasi waktu kita, itu tidak lama kemudian kita akan mendapatkan hasil investasi yang luar biasa. Iya. Gitu. Keren ya, keren. Jadi investasinya, instrumennya tepat ya, tempatnya tepat. Itu. Iya, wah luar biasa. Jadi obrolan kita sangat-sangat menambah wawasan ya Pak Irwan ya. Sama-sama belajar. Dan tadi juga ya saya lihat teman-teman sudah ada yang hampir kena ya. Iya. Kemudian ada yang ketipu ya, nggak apa-apa pembelajaran. Yang penting teman-teman di sini yang belum, yuk sama-sama belajar, kita lebih bijak lagi. Iya. Jadi nanti kalau ada yang ditawarin robot trading tadi, ngomong aja, saya juga punya robot HDI loh. Mau nggak ikut robot HDI? Mau nggak ikut robot saya? Iya. Wah, luar biasa. Oke. Luar biasa ya obrolan kita. Ya. Nah, teman-teman, kalau semisal ada yang masih dibingungkan, rekan-rekan nanti boleh japri ya, diskusi. Mungkin ada, karena memang topik ini sekarang sedang viral, jadi kita perlu bahas. Dan nantinya juga, kenapa saya ajak japri, karena memang kalau dijelaskan terlalu detail di sini, itu ada beberapa teman yang malah makin bingung. Karena tergantung background finansialnya juga ya. Betul. Ada yang biasa main trading sudah paham, atau sebaliknya ada yang baru tahu, oh trading itu apa gitu kan. Iya, karena kebanyakan orang mikirnya trading sama dengan investasi. Iya. Gitu. Ya, oke. Nah, thank you untuk kesempatannya, dan saat ini kita akan berbagi ya. Wah, berbagi apa ini? Bentar, saya cek dulu. Nah, akan ada beberapa hal yang akan kita bagikan, yang akan kita umumkan. Apa yang akan kita umumkan rekan-rekan? Ya, yang pertama adalah pengumuman dari rekan-rekan yang punya prestasi baru. Wah, ini yang sudah investasi OpenMind tadi. Oh iya, sudah investasi robot. Training. Nah, ikut training dan investasi waktu ya. Iya. Karena ada teman-teman yang ternyata ya, di tengah kondisi kesibukannya, bahkan mungkin jaringan internet yang bermasalah, tetap menginvestasikan waktu untuk belajar, untuk ikut training, untuk membaca buku, mendengarkan audiobook, dan mengerjakan tugas. Wah. Siapa itu Pak? Saya penasaran. Siapa itu? Yuk kita, seperti biasa sebelum diumumkan ya, siapkan handphonenya, viralkan. Wah, ini harus diviralkan kalau pengumuman-pengumuman seperti ini ya. Oke, silakan teman-teman panitia diputarkan untuk pengumumannya. Siapa yang mendapatkan prestasi di bulan September 2021? Ya, kita akan sama-sama lihat. Jangan lupa handphonenya, IG-nya disiapkan. 31 orang di sini. Wow, banyak juga ya. Ada 31 orang. Ya 32 karena saya dan Pak Irwan dihitung 2. Iya. Oke, panitia dipersilakan untuk diputarkan videonya. Ya, sebentar. Sedang proses. Karena kita kalau virtual ini memang bekerja sama tapi dengan banyak tempat ya rekan-rekan sekalian. Jadi memang koordinasinya luar biasa. Nah, ini perlunya investasi robot HDI online tools ya. Nah, ini dia. Kita akan lihat sama-sama.
ini gambarnya pecah ya. Oh iya, kemudian buat Amel ya. Mungkin bisa diulang lagi, Bu Kartini. Videonya pecah itu tadi, coba diulang lagi. Mungkin ada yang salah setting. Ya, kita sama-sama tunggu ya rekan-rekan. Dan saya mengajak teman-teman yang ada di sini kita beri selamat ya. Karena apa? Karena saya lihat ada beberapa orang yang datang juga di room ini dan boleh open cam ya. Ya. Ya, kita akan lihat sekali lagi videonya. Siapakah yang berprestasi di bulan lalu? Oke. Hotma Nora, wah luar biasa. Ada Amelia Falmai, Diamond Leader, dan Yasha Pasiolana, Diamond Leader. Wah ini Kak Yasha saya tahu dari Papua, ini luar biasa. Jadi meskipun Papua seperti itu kondisi internetnya, Tetap ya. Tetap eksis. Luar biasa ya. Ini Hotma Nora. Bukan, ya nanti Oke, nanti di-share ya di grup ya. Grup ya. Oke. Selamat buat rekan-rekan ya yang sudah mencapai prestasi yang luar biasa. Iya. Dan ada satu lagi Pak Irwan. Oh, masih ada? Masih ada, belum selesai. Ada satu lagi, kita mau beri ucapan selamat kepada rekan-rekan yang menyelesaikan program Road to Diamond dengan lengkap. Oh, Road to Diamond itu syaratnya apa waktu itu? Nah, Road to Diamond itu jadi kita kan punya pelatihan khusus tuh Pak Irwan. Jadi isinya pelatihan teknis di mana nanti selama beberapa sesi di kelas itu akan diajarkan apa? Bagaimana caranya supaya bisa jadi diamond. Dan itu harus melewati beberapa tahapan training ya? Betul, ada tahapan trainingnya dan itu memang spesial. Spesial, oke. Dan ternyata yang mengikuti ini ada yang jadi diamond beneran ya? Oh iya betul. Benar-benar Road to Diamond. Ya, namanya begini kawan-kawan, rekan-rekan ya. Namanya jalan tol, kemarin saya lewat tol ya, Tangerang ke Surabaya. Ya. Kalau mau ke Surabaya ya harus lewat tol itu. Betul. Kalau saya mampir ke Bandung, ke Purwokerto, ke Jogja, balik lagi ya nggak akan pernah nyampe. Iya, betul. Nah ini sama ya, ini luar biasa rekan-rekan yang sudah ikut Road to Diamond dan terbukti melahirkan diamond baru. Ayo kita saksikan. Iya, siapa itu? Kita lihat sama-sama. Wah, Kak Yasha, wah, Papa, luar biasa. Aktif Diamond ya, hasil dari program Road to Diamond. Wow, Elizabeth. Elizabeth, wah. Selamat. Elizabeth ya, selamat. Ya. Wah, rekan-rekan yang lain yang belum berhasil jangan menyerah ya Pak Irwan ya. Kenapa? Karena ketika Anda gagal maka harus coba lagi. Ya. Jangan menyerah, ini adalah bulan gemilang. Betul. Ya, kita tunjukkan gemilangnya atau kemilaunya diamond. Ya, kita tunjukkan gemilangnya prestasi kita. Betul. Ya, kita meloncat lagi, kita capai harvest 1000%. Yes. Ya, karena tadi udah jelas ya, investasi robot bisa sekian ribu %. Iya. Oke. Nah, jangan lupa ada pelatihan spesial bulan ini ya. Mungkin ada yang belum tahu, kita ada acara Enterpriser Camp. Rekan-rekan yang belum mendaftar silakan mendaftarkan diri karena investasinya murah, cukup 100.000 ya Pak Irwan ya. 100.000 sebelum tanggal 10. Sebelum tanggal 10. Dan itu pun dapat voucher produk. Voucher produk 100.000. Jadi kayak nitip uang ke HDI supaya bulan depan bisa belanja lagi. Betul. Tapi dapat ilmu yang luar biasa. Oh iya, ini salah satu bagian robot ya. Robot. Nah, investasi robot. Investasi tapi dibalikin ya. Itu luar biasa lah, udah langsung digaransi. Ini digaransi kan pasti kembali ya. Iya. Dan itu diberikan oleh orang-orang yang berpengalaman ya. Jadi sebenarnya nilainya sangat tidak terhingga karena saya tahu ikut yang ICAM kemarin itu seru. Beberapa seperti Pak Nugroho itu biasa jadi pembicara. Kalau nggak salah pernah jadi pembicara di BCA juga. Betul, saya pernah ikut kelasnya di BCA Pak Nugroho. Itu BCA bayar kan? Iya pasti. Wah, itu saya dengar bisa puluhan juta. Iya. Tapi di HDI free.
Ya, ya gimana nggak free? Bayar 100.000 dapat voucher? Saya kasih bocoran Pak Irwan. Dulu saya waktu ikut kelasnya Pak Nugroho itu saya tahu BCA itu mengeluarkan dana satu orangnya itu 3 juta. 3 juta. Jadi tinggal dikalikan aja satu kelas berapa orang gitu. Wah, itu bisa dapat 2 paket ya. Iya, saya ingat waktu ikut kelasnya Pak Nugroho bayarnya 3 juta dari perusahaan. Wah, ini rugi kalau rekan-rekan tidak ikut. Itu baru salah satu ya Pak Iya, Nugroho ya. Pak Masih Nugroho. banyak pembicara lain. Ada Pak Chandra, mentor kita ya. Banyak. Ya. Dan mereka bukan bicara teori ya. Kalau kita bicara bisnis di bangku kuliah mungkin teori. Betul. Tapi kalau ini benar-benar pengalaman langsung dari para mentor-mentor kita. Iya. Itu luar biasanya. Oke, jadi segera mendaftar sebelum tanggal 10 ya. Kalaupun kelewat tanggal 10 nggak apa-apa daftar. 135.000. Ya. Itu nilai yang sangat murah sekali. Betul. Ya. Luar biasa. Oke, rekan-rekan sekalian, Satu lagi, ada lagi? Here I Am. Wah, iya, Here I Am. Ya. Apa itu Here I Am itu, Pak? Here Mungkin I teman-teman Am. panitia bisa tampilkan ya gambarnya. Ya, siapa tadi yang mau investasi rekan kerja? Wah, Nah. itu bagian dari robot juga ya? Robot juga. Jadi gini, ketika kita mau investasi ke rekan kerja, tentunya kita harus mengenali rekan kerja kita. Ya. Jadi saya pun masih belajar Pak Daniel. Ha-ha. Jadi nggak mudah untuk memahami orang lain. Ya. Tapi pada saat kita belajar Here I Am, kita bisa belajar karakter atau temperament ya Ya. orang lain. Sehingga saya tahu nih, oh orang ini harus didekati dengan data atau orang ini harus didekati dengan suasana heboh Betul, atau orang betul. ini harus dikasih challenge. Nah, itu saya ini sudah yang kedua atau 3 kali. Wah, sudah lebih dari sekali berarti, Pak? Sudah, karena sekali lagi bukan hanya teori. Karena ada beberapa yang punya teori-teori bagus, tapi kalau ini langsung aplikatif. Oke, langsung Aplikatif sekali ya. Jadi saya mengikutinya itu nggak bosen, ya menyenangkan sekali. Dan investasinya pun juga ada promo ya. Jadi kalau nggak salah itu 750.000 per orang Ya. dari 1,5 juta. Wah, 1,5 juta harusnya ya? 1,5 juta jadi 750.000 dan kalau daftar 3 orang dapat free 1. Nah, jadi kurang lebih 500.000 per orang. 500.000 ya. Nah, tapi ini adalah ilmu yang sangat penting ketika kita mau investasi rekan kerja. Iya, iya. Nah, iya. ini nih, ya 750.000 dari 1,5 juta. Iya. Daftar 2 orang free. Dan ini acaranya berlangsung 5 sesi atau 5 hari. Ya. Oh, 3 hari. Oh, 5 3 hari, sesi, 5 sesi 3 hari, maaf ya. Ya. Dan kalau kita sudah bisa menguasai ini bukan hanya soal pekerjaan saja. Ya. Ya. Kita bisa memahami anak kita, Oh, kita bisa memahami orang tua kita. Kenapa sih orang tua kita seperti ini Ya. sikapnya? Ternyata ada di sini semua. Oh, bahkan yang saya perlu garis bawahi tadi Pak Irwan bilang sampai lebih dari sekali ikut Here I Am. Sampai lebih dari sekali. Saking menariknya ya caranya. Menariknya. Nah, bahkan walaupun di pekerjaan saya dulu udah diajarkan beberapa tipe ini Ya. personality. Ha-ha. Tapi ini yang menurut saya mudah untuk kita jelaskan ke rekan kerja kita juga. Iya. Dan mudah dipahami. Iya. Jadi nggak rugi ya, ini yang terbaik buat rekan kerja kita. Segera investasi di robot HDI. Wah, robot HDI ya. Oke. Iya. Nah, siapa yang mau ikut investasi robot HDI? Tolong komen di kolom chat. Siapa yang mau ikut investasi robot HDI? Ayo, Siapa nih? Pengen tahu. ratingnya, ya. Wah. Ya. Dan Alvina. nggak tipu-tipu lagi karena sudah terbukti banyak yang berhasil. Iya. Heeh. Wah, Wah, banyak ya. banyak ya. Wah, Oke. ternyata banyak yang mau investasi. Ingat ya, segera investasikan dana Anda di tempat yang tepat. Ya. Jangan sampai Anda keliru. Karena apa? Karena kalau keliru, resiko ditanggung penumpang. Oke. Oke, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak Irwan atau teman-teman panitia yang lain? Oke. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada rekan-rekan sekalian,